Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Melalui streaming ini atau melalui WA ini saya sampaikan isi hatinya Tuhan supaya kita sama-sama mendengarkan berita kebenaran firman Allah tentang pengampunan dosa atau mengenai melalui pengampunan mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Maka itu saya mau mengatakan manusia ini makhluk yang paling lemah. Seringkali kita jatuh dalam dosa karena emosi dan marah kita, sehingga tidak ada lagi kendalinya untuk mengucapkan perkataan-perkataan nyimpang dari firman Allah. Dan maka itu bagaimana supaya hati Allah dan juga sesama tidak terluka? Ya, jawabnya adalah melalui pengampunan dan sering mengampuni. Mari kita perhatikan juga 3 hal tertalian dengan pengampunan supaya kita dapat menerima pengampunan Allah
lalu kita saling mengampuni. Yang pertama, kita harus lebih dahulu mengenal sifat pengampunan dari Allah. Ini sifat Allah, pengampun itu penting yang kita belajari supaya kita tahu bahwa pengampunan dari Allah itu gimana. Allah sangat luar biasa mengampuni kita. Ia harus lebih dahulu mengenal sifat pengampunan dari Allah. Pertama kali kita harus kenal Allah itu adalah Allah yang pengampunan. Coba kita buka di Pemazmur 103. Pemazmur 103 ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat 17, tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak-anak cucunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama kita harus tahu bahwa mengenal sifat pengampun dari Allah. Yang saya katakan itu sifatnya Allah. Allah punya sifat tentang kasih. Dia rela mati di kayu salib, bahkan turun ke dunia ini mengasihi kita. Itu sifatnya Allah, suka mengampuni. Itu yang sifatnya Allah. Yang berikutnya saya mengatakan kasih kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Kasihnya Allah itu tujuannya supaya kita ini manusia bertobat, supaya manusia ini menjadi orang yang saling mengasihi, bukan saling bermusuhan. Itu yang maka itu pada hari ini satu judul yang luar biasa dikatakan di Matius pasal 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang-orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Ini penting. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan pernah mengampuni kesalahanmu. Maka Bapak di surga dia akan pernah mengampuni kita. Yang kedua, pengampunan akan kita terima kalau kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Paulus juga pernah ngomong bahwa Paulus itu orang berdosa. Paulus itu seringkali mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat di firman Allah mengatakan jelas, yang dikatakan di sini, Paulus mengakui bahwa dia orang yang paling berdosa. Di 1 Timotius pasal 1 ayat ke 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini pengakuan Paulus, mengatakan aku ini orang yang paling berdosa. Itu firman Allah yang katakan kita itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah dalam dosa. Maka saya katakan ini penting. Bahkan dikatakan oleh pemazmur menyadari bahwa Tuhanlah dia berdosa. Karena Tuhanlah Daud itu orang yang berdosa. Dikatakan di Pemazmur 41 ayat ke-5. Ya, maka itu yang kedua, pengampunan dari kita terima, lalu kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Kalau ngomong dosa, saya katakan saya orang yang paling penuh dosa. Dosa saya setumpuk gunung, seperti yang dikatakan banyak orang mengakui dosa. Dosaku ya akeh kok Pak, dosaku akeh. Saya baru ini melayani satu jemaat mengatakan, Pak, saya dulu ini berbuat begini. Tapi saya katakan pengakuan dosa kepada seseorang itu luar biasa, apalagi kepada Tuhan.
Saya mengatakan ini hal ini penting buat kita semuanya, maka itu saya katakan ini penting ya. Yang ketiga, sebelum ketiga saya akan sampaikan sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan bagaimana pengakuan dosa kita. Coba kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa seperti itu, tapi Tuhan mengatakan orang yang bisa mengaku dosa, kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Maka itu penting buat kita. Kita mengatakan pengampunan akan kita terima kalau kita menyadari kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan setia dan adil dan segala kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Mengaku dosa itu baik, tapi jarang orang mau mengampuni dosa. Tapi saya katakan ini penting buat kita. Yang ketiga, pengampunan yang kita terima adalah bagian dari pengampunan yang kita tabur. Ya, saya katakan ini ketiga, pengampunan yang kita terima adalah bagian dari pengampunan yang kita tabur. Orang percaya tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, orang yang percaya siapapun. Saya pernah gereja itu, perjuang gereja itu berapa tahun ya, lalu kami ini diusir dan dianiaya macam-macam, pokoknya dimaki-maki. Saya katakan terakhir, saya mengatakan ambil sepakat saya juga belajar mengampuni orang tersebut. Waktu saya datang ke tempat itu memang orangnya baik, tapi setelah itu saya katakan dia tetap menggembor-gemborkan bahwa saya ini orang yang jahat, membunuh dan macam-macam. Dan saya tetap berlaku baik, itu sukar memang. Manusia dirinya itu tidak terima kalau kita diejek-ejek, diolok-olok. Tapi saya katakan saya mau belajar pengampunan ini, sehingga saya cari orang itu supaya ada pengampunan. Dan waktu itu kami juga melayani tempatnya beliau untuk melayani beliau. Saya mengatakan yang dikasih Tuhan, saya dikasih Tuhan, ini penting buat kita untuk belajar mengampuni sama orang percaya. Tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Kata firman Allah mengatakan orang percaya tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Dan firman Allah mengatakan kalau kamu mengampuni maka Bapa di surga akan mengampuni dosamu. Sehingga saya katakan ini penting buat kita. Apalagi saya katakan firman Allah kita ambil 1 Tesalonika pasal ke-5. 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang Tuhan katakan, yang Tuhan maksudkan supaya kita itu berdamai satu dengan lainnya, tidak bermusuhan di antara gereja, di antara jemaat, di antara pun pelayan-pelayan Tuhan. Saling mengampuni, saling mengasihi, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita itu berlagak sombong, tidak mau mengasihi. Dan firman Allah, kasihlah musuhmu. Coba kita buka di Alkitab kita di Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan bertobatlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya heran juga Tuhan Yesus bisa mengampuni musuh-musuhnya. Mengatakan, Bapak ampuni mereka, sekalipun mereka menganiaya aku dan sekalipun mereka mengejek aku mengampuni mereka. Itu Tuhan Yesus jadi teladan buat kita. Dia sekalipun dianiaya, dia sebagai Tuhan kalau dia mau turun ke membasmi mereka itu bisa. Pancingan itu tidak membuat Tuhan Yesus terpancing.
Justru Tuhan Yesus tahu bahwa tugas untuk mendamaikan itu, untuk menghapus dosa-dosa manusia, dia rela mati ada di kayu salib. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, tapi Tuhan tidak marah. Dan Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa supaya mereka pun mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh menyimpan kemarahan berlarut-larut. Saya katakan, firman Allah mengatakan, kamu boleh marah, kata Tuhan, tapi jangan sampai berlarut-larut kamu marah. Nah, di sini saya mengatakan, sampaikan sesuatu cerita, kisah yang luar biasa. Dia katakan, adakah orang yang membuat Anda marah? Tentu saja ada. Entah seorang di rumah dan di sekolah, di tempat pekerjaan, di jalan, dan di parkiran, mal atau pasar, dalam pembincangan di telepon atau bahkan di gereja. Selalu ada seseorang yang membuat kita kesal. Kemarahan membuat orang tidak lagi bisa berpikir jernih, dan pada akhirnya bukan saja kemarahan itu bisa mengurangi orang lain, merugikan orang lain, tapi untuk diri sendiri pun kemarahan itu bisa menimbulkan banyak masalah. Pada suatu ketika kelak akan kita sesali. Menahan dari agar kita tetap lemah lembut memang tidak mudah. Berbagian di situasi dan kondisi bisa dengan cepat membuat amarah kita meluap. Ada begitu banyak orang-orang sulit di sekitar kita yang akan terus memprovokasi kita lewat perkataan maupun perbuatan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh terpancing dari dan harus tetap tenang. Jika Anda merasa takut, serahkan semua kepada Tuhan dan memelihara kita memiliki hati yang sepenuhnya berpegang pada Tuhan, miliki hati yang lemah, yang lembut, yang siap dibentuk, dan cepat atau lambat dunia akan melihat bahwa ajaran kasih dalam kekristenan sungguh mampu membawa perbedaan arah yang lebih baik. Saya katakan ini firman Allah tidak semudah yang kita lakukannya. Kita benci sama musuh itu biasa, lumrah. Tapi saya mengatakan ini firman Allah mengajar kita mengasihi musuh. Kalau kita lihat di ayat firman Allah ada tulisannya, di sini dikatakan, ada di Matius 5 yang dikatakan jelas, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya rasakan tidak mudah kita lakukannya, apalagi musuh. Selalu dipikir, selalu disimpan menjadi dendam. Tapi firman Allah mengatakan, kasihilah musuhmu. Seapa beratmu musuhmu yang membenci kamu, belajarlah kamu tetap mengasihi mereka. Itu sukar sekali Bapak Ibu. Kita mau belajar seperti mengasihi musuh itu nggak mudah. Saya pernah mengalami ya dulu ada di tempat gereja yang lama, kami juga mengalami berbagai macam-macam yang orang-orang yang suka mengusik pekerjaan Tuhan di tempat itu pun saya belajar untuk mengasihi mereka. Tapi saya katakan itu kemenangan yang saya dapatkan, sehingga waktu saya selesai mendapatkan kemenangan, saya bersuka cita penuh, karena ini firman Allah menyatakan kalau kamu bisa mengasihi musuh, maka Bapa di surga pun akan mengasihi engkau. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Itu ajar firman Allah. Firman mengajar kita belajar untuk mengasihi musuh. Ya, makanya saya katakan ini penting buat kita. Janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mencari di atas kemarahan kita. Jangan iblis dapat keuntungan dari kemarahan kita, justru iblis dapat keuntungan. Ya, maka itu Allah akan mengampuni kita kalau kita juga dapat mengampuni sesama kita. Allah akan mengampuni kita kalau kita dapat mengasihi atau mengampuni
sesama kita. Maka firman Allah mengatakan Bapa di surga akan mengampuni. Coba kita lihat di Matius 6. Matius 6 ayat ke 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada orang takut mengampuni. Saya katakan orang yang tidak mengampuni musuhnya, orang itu tidak akan pernah diampuni oleh Bapa di surga. Artinya tidak akan tidak pernah masuk kerajaan surga. Kita belajar mengampuni sesalah apapun. Saya ingat saya tak pernah baca satu artikel yang dikatakan orang Cina dari Cina, negeri Cina itu anaknya dibunuh oleh temannya anaknya. Waktu itu dia di pengadilan mau mengaku untuk kesalahan musuh anaknya itu. Saya katakan waktu dia lihat musuh dari anaknya itu ketakutan. Lalu beliau mengatakan, ya sudahlah saya bebaskan daripada anak dihukum lama-lama gitu. Saya katakan beliau tetap dapat hukuman tapi hukumannya jadi ringan karena ya orang tuanya mengampuni si pembunuh anaknya itu. Tapi saya katakan ini penting buat kita. Kita mau belajar. Maka kalau kita ngampuni orang lain, Bapak di surga pun ngampun dosa kita. Kalau kita tidak ngampuni, maka Bapak di surga dia akan pernah ngampuni dosa kita. Kalau kita tidak diampuni, maka kita tidak akan pernah bisa masuk kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan akan mengampuni kita kalau kita juga dapat mengampuni sesama kita. Standar kasih kita adalah seperti Kristus mengasihi gerejanya. Kita mengasihi musuh kita, standarnya itu seperti Tuhan katakan, aku juga mengasihi gerejanya. Siapapun tentunya tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Tapi firman Allah mengatakan Tuhan tetap mengampuni dan kesalahan-kesalahan kita secara luar biasa. Bapak Ibu, coba kita lihat di Efesus 4, Efesus 5, kita baca Efesus 5. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus rela mati di kayu salib itu untuk nebus dosa-dosa kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengajarkan, ampunilah sesamamu sekalipun mereka berdosa kepadamu. Itu yang harus kita lakukannya. Maka itu saya katakan, ini kalau ada jemaat yang saling bermusuhan, cepatlah berdamai. Firman Allah mengatakan kalau kamu tidak bisa mengasihi musuhmu, maka Bapa di surga pun tidak akan pernah bisa mengasihi kamu. Kembali pada tema yang awal, kita lihat di Matius 6 ayat ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Allah jelas sekali. Kita belajar mengampuni, saling mengampuni di gereja, tidak ada permusuhan. Kalau tahu bahwa kita itu kalau nggak bisa ngampuni, maka Bapak pun di tidak surga tidak pernah ngampuni dosa-dosa kita. Seberapa banyak dosa kita, saudaraku yang kasih Tuhan, berapa banyak dosa kita? Pak Thomas, berapa dosa banyaknya? Dosamu berapa banyak? Banyak berapa banyaknya? Setumpuk gunungnya mungkin ya. Kita banyak dosa-dosa yang kita lakukannya, maka Bapa di surga pun akan mengampuni segala dosa kita. Asal kita mau mengaku kesalahan kita. Seperti tadi di Yohanes 1 ayat 1 ayat 9. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosa, maka Bapa di surga itu adil dan setia untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita mau belajar mengampuni. Saya juga belajar terus ngejar. Terus akhirnya saya baru ini sakit. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini ada kesalahan apa lagi ya? Apa yang saya tidak bisa ngampuni ya? Saya ingat teman-teman dan rekan-rekan, terus saya pilih kesalahan-kesalahan yang saya tidak bisa ngampuni teman-teman saya itu.
Maka pada akhirnya saya mentok dan tidak ada yang tidak saya ampuni. Saya mau belajar ngampuni teman-teman saya yang salah kepada saya, ataupun mereka telah menyakiti hati saya belajar ngampuni mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur, yaitu pelajaran yang paling berharga di hadapan kita. Kita belajar ucapkan mengampunan itu enggak mudah. Ucapan mengasihi Tuhan itu enggak mudah. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Siapkan rotimu, ada di tangan kananmu. Anggur atau air atau yang lain sebentuk cairan bisa kita ambil di tangan kiri kita. Sebelum kita sambut roti anggur ini, kita belajar minta ampun sama Tuhan. Segala kesalahan dan dosa kita yang banyak, Tuhan ampuni kesalahan kami. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kesalahan-kesalahan yang kami lakukannya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk terima perjamuan kudus ini Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan makan roti ini, sucikan anggur yang kita minum. Jadikan berkat buat tubuh jasmani kami, jadikan berkat rohani kami Tuhan. Saudaraku, sebab ada firman Allah mengatakan begini di 1 Korintus pasal 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan melakukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi saudara. Kita angkat roti tinggi-tinggi saudara. Apapun yang kita angkat, apa yang kita akan makan, saya percaya itu berarti buat kita sebagai tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita angkat roti tinggi-tinggi. Roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kita adakan persekutuannya. Saya persekutuan dengan tubuh Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi saudaraku.
Kita persiapkan diri, kita akan makan roti ini dengan sukacita. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama makan roti ini. Haleluya. Amin. Syukur. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengangkat anggur. Entah itu anggur, air putih dan macam-macam bentuk apapun bisa kita pakai, atau Fanta dan yang lain-lain bentuk cairan ini, kita anggap darah Yesus. Sama-sama anggur ini di atas ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita akan tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama minumnya, sungguh. Segala kebaikan-Mu, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih acara perjamuan kudus ini, jemaat-jemaat-Mu, Kau buat jemaat-Mu berikan roh kesetiaan, cinta akan Tuhan itu adalah diri mereka, untuk mengasihi Tuhan selama-lamanya. Biarkan mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang dalam kekurangan Tuhan sendiri memberkati secara luar biasa. Turunkan berkat untuk mereka menikmati janji Allah yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Kami serahkan acara perjamuan kudus ini seutuhnya dalam genggaman kuasa
kasih Tuhan yang ajaib. Berkati jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani di tempat gereja-Mu ini. Semuanya tidak ada terkecuali, semua yang melayani Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.